dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Dan seperti biasa, Hotman selalu memulai diskusi dengan minum kopi kesukaan Hotman. Nggak ada duanya. Pak Ade dan Ibu Irma, Pak Ade dulu. Tadi Ibu Mira tadi mengatakan ini bukan Perpu Cipta Kerja, ini Perpu pengusaha, Perpu investasi. Katanya mau memperluas lapangan kerja. Nyatanya kalau kita lihat di TV, kalau tenaga kerja asing itu kadang-kadang masuk satu kapal ke Indonesia. Dan di sini memang di undang-undang ini dipermudah tenaga kerja asing, benar ya? Betul. Jadi apa tanggapan Bapak? Memang apakah sekarang ini memang periodenya untuk mempermudah semua bagi pengusaha? Atau bagaimana? Kita kalau memang itu ya akuin aja, gimana Pak? Asing begitu banyak masuk sekarang, apalagi dari Cina, bisa satu kapal induk. Kalau Bang Hotman lihatnya di medsos memang seperti itu. Ya. Tapi kalau Bang Hotman melihatnya secara umum ya, secara komprehensif, kita bisa melihat ya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu memang kita membutuhkan sebuah investasi. Ya. Apakah investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Memang kebijakan ini pahit bagi kita semua. Artinya Bapak mengakui memang... Tunggu dulu, saya jangan dulu potong Bang. Investasi dulu paling utama. Jangan dulu Bang. Oke, memang kebijakan pemerintah untuk kedepannya ini memang pahit. Pahit. Sama seperti kita minum jamu, ya pahit, tapi mengakibatkan kita sehat. Nah, jangan dilihat hari ini, Bang, 1-2 tahun. Jadi sementara pahit bagi buruh gitu? Bukan sementara bagi buruh. Artinya kita harus melihat kondisi kita dalam proses melakukan pembangunan untuk kemajuan pembangunan kita. Oke. Ya, sama seperti pada saat awalnya periode Pak Jokowi membangun tol. Ya. Dicerca itu, untuk apa bangun tol? Buang-buang duit. Ya. Hari ini baru dirasakan. Oke. Abang pulang ke Siantar, coba berapa lama? Sekarang cepat kan? Itu kan dinikmati hari ini. Nah, begitu juga mungkin hari ini pemerintah, negara mengambil sebuah keputusan itu. Jadi artinya Bapak mengakui memang ini untuk sementara memang memberikan pro dan kontra. Memberikan kemudahan bagi pengusaha, tapi untuk tujuan baik gitu kan? Bukan kemudahan. Ini semua, maka tadi saya bilang, jangan dibenturkan antara kemudahan berinvestasi dengan penyerapan lapangan kerja dan perlindungan kepada pekerja. Ya. Sejak dari tahun ke tahun ya lulusan pencari kerja ini bertambah Bang. Ya. Nah ini bagaimana memikirkannya? Kita Ya, jangan melihat dari pekerjaan. asing gampang benar masuk sekarang. Bang, kontrak itu kan ada melihatnya. Oke, saya menginvestasi nih. Ikut tenaga kerja saya ya, sama kayak seperti abang lah, pengusaha. Yang datang itu tenaga Ya kan? kerja kasar, Sebentar. Pak Ade. Enggak, tunggu dulu. Yang datang itu tenaga kerja kasar. Asing, maksudnya asing. Dari asing. Bentar. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan oleh anak bangsa kita. Gimana Bu? Gimana Bentar Bu? begini, ini ada kekeliruan. Ya. Di undang-undang sudah dijelaskan tenaga kerja asing itu hanya boleh 20% dari seluruh seluruh pekerja di satu Kebutuhan. perusahaan. Itu udah jelas loh. Undang-undang. Dan kami Komisi 9 sudah melakukan sidak ke beberapa perusahaan yang dituduh ya membawa tenaga kerja Cina itu banyak. Ternyata itu semua hoax. Virtual Dragon. Tetapi ada benarnya ketika misalnya yang dibilang Mira tadi, positioning yang harusnya itu diisi oleh orang Indonesia ternyata diisi oleh orang asing itu masih ada. Tapi Bu Mira harus paham bahwa yang melakukan itu adalah Pemda, bukan pusat. Pemdanya hengki-pengki nih. Nah itu ya satu. Nah yang kedua, terkait tadi Bu Mira kan bicara soal jam sostek yang katanya tidak ada kepastian. Kita harus baca regulasi jam sostek itu bahwa seluruh tenaga ahli daya, PKWT atau karyawan tetap, dan seluruhnya itu harus ikut jaminan kebijakan sosial. Nggak ada yang nggak ikut. Cakep undang-undangnya. Sebentar. Itu semuanya sudah dijelaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan PKWT seumur hidup melalui PP 35 itu sudah dinyatakan 5 tahun maksimal. Bisa diperpanjang? Enggak, di situ tidak. Maksimal 5 tahun. Kalau setelah 5 tahun maka dia akan jadi karyawan tetap. Ini saya baca loh ya, ini PP-nya. Dan kemudian di Undang-Undang 13 juga dinyatakan 5 tahun, sama sebenarnya dengan PP. Sama dengan PP. Undang-Undang 13 3 tahun. Iya, sama dengan PP sebenarnya Mbak. Jadi Dan itu ada mislah informasi.
Nah tadi Irwan bilang salah juga Wan, harusnya begini. Investasi itu akan menimbulkan lapangan pekerjaan. Kita butuh lapangan pekerjaan. Kawan-kawan buruh juga nggak boleh hanya melihat kondisi yang buruh yang sudah bekerja saja. Kita ini memasuki bonus demografi, di mana lapangan pekerjaan, di mana pekerja muda itu sangat banyak, sementara yang pensiun sedikit. Nah ini menjadi PR pemerintah dan ini juga menjadi salah satu situasi mendesak. Ya, selain side effect pandemi kalau menurut saya. Nah yang ketiga, ini adalah tahun politik. Makanya saya bilang walaupun saya di DPR, saya harus mengakui bahwa DPR juga harus melihat ini sebagai kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Karena jangan juga bicara pilpres, pileg gitu ya, pilkada, jangan itu aja. Undang-undang yang memang harus diselesaikan, ayo kita selesaikan. Sebenarnya Bang, antara pemerintah, ya makanya saya bilang, DPR dan pemerintah harus duduk bersama. Berarti ada kelalaian ya Mbak Irma ya? Nggak bisa juga dinyatakan bahwa pemerintah salah atau DPR benar atau sebaliknya. Deadline-nya DPR untuk yes or no sama Perpu ini kapan deadline? Insya Allah minggu-minggu ini kalau Perpu itu sudah masuk ke DPR, maka kita akan ambil keputusan. Kira-kira berapa lama lagi? Satu mingguan lah Bang. 1 mingguan lagi. Jadi nasib Perpu ini bakal kira-kira 1-2 minggu lagi bakal jelas. Insya Allah. Ibu Indah, Ibu Dirjen, benar nggak apa kata Ibu Mira tadi? Emang ini bukan Perpu Ciptaker, ini Perpu pengusaha, Perpu investasi. Cipta investasi. Ya, Cipta investasi. Dan juga sepertinya tadi Pak Ade juga dari KSP mengatakan seperti itu. Sepertinya. Gimana menurut Ibu Indah? Jangan menyimpulkan Bang Hotman ini. Suatu regulasi hanya berpihak satu pihak. Perpu ini lahir justru untuk melindungi pekerja atau buruh, kemudian menjamin keberlangsungan usaha atau sustainability-nya gitu. Jadi tadi Bu Mira juga bilang investasi tidak bisa menciptakan lapangan kerja ya. Oh, bisa Bu Mira. Investasi juga jangan cuma dibayangkan investasi luar negeri, tapi juga investasi dalam negeri. Itu juga patut dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya memang memahami Perpu ini tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa hanya sekali mungkin dibaca ya. Harus didiskusikan baik-baik dan jangan terlalu baca nih kayaknya. Kita udah punya sandingannya nih, udah ada dari aspek Indonesia. Ibu punya ibu kurang baca. Sudah kita kirim ke Presiden RI Pak Jokowi. Jadi ibu udah baca benar. Udah baca, udah kita kaji secara mendalam. Dan hampir isinya copy paste. Itulah kenapa Bang Hotma kita sama-sama terus melakukan sosialisasi termasuk kepada teman-teman buruh dan media sudah kami lakukan, tapi akan terus kami lakukan untuk memahami betul substansi dari Perpu ini dan juga menyatakan hal yang tidak benar, yang hoax itu harus kita luruskan jawabannya. Termasuk tadi isu PKWT itu barang jadi. Seharusnya ketika Perpu belum jadi itu harus disampaikan, dirumuskan bersama-sama. 3 lawan 1. Sepertinya apa kata ibu itu gak banyak, katanya seolah-olah hoax. Enggak lah. Anda belum baca Perpu katanya. Coba gimana jawabannya? Yang pertama kami sudah menyandingkan, sudah mengkaji isi Perpu tersebut. Dan isinya copy paste, adalah perubahan-perubahan sedikit saja. Jadi dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu tersebut, hanya sedikit-sedikit perubahan itu. Saya udah baca dan kita udah bikin kajian dan sudah kita kirimkan kepada Presiden RI Pak Joko Widodo. Kepada DPR RI kita menyampaikan juga, sudah ada suratnya dikirim, sudah. Di mata Anda kenapa kalau itu mirip-mirip copy pasta, kenapa harus dengan Perpu? Ya, mungkin ini pendesakan dari para pemodal mungkin. Desakan dari para pemodal. Wah, bisa marah lagi di Pak Adi nanti. Enggak lah, ngapain marah? Gimana Pak Marah? Jadi barangkali kalau saya perhatikan ini, bahwa ada suatu kelupaan bahwa proses sama penting dengan hasil. Tapi tampaknya pembuat undang-undang melihat hasil itu lebih penting dari proses. Padahal di satu sisi pemerintah sudah memperbaiki salah satu pesan daripada MK ketika dikritik adanya Omnibus Law. Tidak ada metode Omnibus Law di dalam Undang-Undang P3. Kemudian diperbaiki Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 menjadi Undang-Undang 13 tahun 2022 yang mengadopsi Omnibus Law. Nah, ketika ini boleh, kenapa ketika masih waktu ada, kita langsung loncat pemikiran keadaan sudah genting. Padahal masih ada 10 bulan lagi. Masih ada. Dan selama beberapa
puluh bulan waktu sebelumnya masih ada, kenapa terus meloncat sehingga yang disebutkan partisipasi, apa yang dikatakan sebenarnya kalau dijembatani, kalau hanya jarak waktu atau jangka waktu yang dipermasalahkan buruh dengan pengusaha, tidak bisakah itu dijembatani dengan partisipasi publik yang dikatakan oleh putusan MK itu, sehingga misalnya tanpa mengeluarkan perpu bisa dicapai. Jadi Anda mengatakan putusan MK itu benar-benar dicuekin gitu? Satu, mengenai partisipasi publik. Ya. Sehingga meloncat langsung kepada perpu. Tetapi dalam soal metode, dalam pembuatan undang-undang, dilaksanakan dalam revisi Undang-Undang UP3 tentang Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Metode omnibus sudah diadopsi. Oke. Kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini untuk kesimpulan daripada masing-masing narasumber. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.